Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari Selasa pagi hari ini 15 April 2025, kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita sudah menginjak di tengah-tengah bulan April. Karena hari ini tanggal 15 April, karena bulan April 30 hari. Sekarang sudah di minggu yang kedua, tanggal 15 persis pertengahan di bulan April. Dan kita mau baca supaya selesai 1 Tawar pasal 6 mulai dari ayat 54 sampai 80. Dan besok kita lanjutkan 1 Tawar pasal yang ke-7. Di sini banyak bicara tentang pembagian tanah-tanah penggembalaan untuk bangsa Israel, untuk suku Lewi. Karena suku Lewi adalah suku yang ditetapkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, sebab kita punya tempat di surga. Kalau bangsa Israel waktu ribuan tahun yang lalu dikasih tempat untuk di muka bumi, tetapi kita punya tempat di surga. Tapi bangsa Israel yang cinta Tuhan, bangsa Yahudi yang sudah hidup baru, ya, seperti Musa, banyak Rasul Paulus juga dari suku Israel itu. Ya, semuanya itu yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka punya tempat juga sama di surga. Tidak seperti suku Israel waktu yang lalu, banyak mereka yang tegar tengkuk, ya, bersungut-sungut. Waktu perjalanan keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, mereka banyak mati di padang gurun karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Sampai keturunan 10 suku yang bandel itu, raja-raja Israel yang mereka tidak taat kepada firman Tuhan, yang banyak jahat, itu semua menurut pandangan saya tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Dia jahat di mata Tuhan, dan Tuhan hukum mereka. Tapi bagi kita semua Israel rohani, termasuk Israel yang saat ini ada, yang cinta Tuhan, yang sudah hidup baru, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, selamat mereka seperti kita. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan pujian ini, Rumahku ada di dalam surga, di dalam buku Tabernakel Glory nomor 439. Rumahku ada di dalam surga, haleluya, di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku senang dan susah, haleluya, ku ingat rupaku di dalam surga. Amin, haleluya. Rumahku ada di dalam surga, sesuai dengan janji Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus berjanji pada kita semua yang setia dan taat pada firman Tuhan, yaitu kerajaan surga kekal selamanya. Bapakku, kuduskan pagi ini pikiranku, mulutku dan hatiku. Kami butuh firman Tuhan. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, kuduskan hidupku, bentuklah serupa dengan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini berdoa dan ucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita senantiasa ada damai, sejahtera, sukacita di dalam perlindungan kasih daripada Tuhan Yesus. Atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita mau baca Alkitab 1 Tawarsa 6, 54 sampai 80. Banyak bicara tanah-tanah penggembalian yang Tuhan berikan kepada suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang ditetapkan Tuhan menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Demikian ini gambaran buat kita semua. Bagi kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, para hamba Tuhan, setiap kita yang cinta Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan, ada janji di surga buat selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan Filipi pasal 3:20, karena keluarga kita ada di dalam surga, dan juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Mari kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa kita, juru selamat kita, Tuhan kita, Allah pencipta segala-galanya, Bapa kita Yahweh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan datang kembali, akan membawa kita ke tempat yang kekal di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca sekarang lanjutan dari yang kemarin. Saudara, pokoknya kita sekarang setia terus baca rutin Alkitab supaya kita makin mengerti, Saudara ya. Kita tidak boleh bosan, baca saja supaya kita mengerti ya. Saya tidak mau ikutin daging. Kalau ikutin daging bisa aja lompat-lompat. Saya baca yang lain-lain aja dah. Tidak mau baca yang tidak mau. Ya Tuhan lihat kesetiaan kita. Tuhan lihat yang penting semua yang ada dalam Alkitab tidak boleh satu ayat kita lewati. Semua kita baca. Sebagai bukti kita lah anak kerajaan surga. Anak Tuhan Yesus. Tidak boleh bandel. Jangan ngatur Alkitab. Tapi kita belajar mau diatur oleh firman Tuhan. Baca ayat per ayat berurutan. Saya mau baca berurutan. Saya tidak mau menjadi orang Kristen bandel. Saya menjadi anak Tuhan yang setia. Anak Tuhan yang taat kepada perintah Tuhan. Jangan ngatur-ngatur. Kalau ngatur-ngatur bisa aja sesuai daging kita. Wah, di bosan ini baca kota-kota, terus suku-suku, susah. Nggak mau baca. Jangan seperti itu. Ya. Jadi senantiasa kita mau jadi anak Tuhan yang manis, yang taat kepada firman Tuhan. Tidak boleh kita lewati satu ayat pun. Itu adalah firman Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Firman Allah demikian. Firman Allah 1 Tawarikh pasal 6. Kita mau baca sekarang ayat 54 sampai 80 selesai. Supaya besok kita lanjutkan fase yang ketujuh. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka undian yang pertama. Puji Tuhan. Jadi keturunan Harun. Harun itu keturunan suku Lewi. 12 suku bangsa Israel keturunan Yakob, anak Yakob, ya, salah satunya suku Lewi. Nah, ini kota-kota orang Lewi, khusus keturunan suku Lewi, so ya. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah pengembalaan di sekeliling. Jadi kepunyaan Hebron, kepunyaan Yehuda juga diberikan kepada mereka, saudara ya. Ya, mari kita baca berikutnya. Tapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefuna. Ya, jadi ini sebetulnya
untuk suku Lewi Harun, tapi diberikan kepada Kaleb bin Yefuna ya. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Yatir, lalu Bet Estemoa dengan tanah-tanah penggembalannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaan. Di sini semua disebut tanah penggembalaan karena mereka punya domba, sudah punya kambing domba begitu banyak ya, sehingga itu penggembalaan tempat-tempat mereka. Tetapi bagi kita punya tempat di surga memujiakan Tuhan ya. Ini bangsa Israel ya. Jadi mari kita ikuti ayat 59, Asa dengan tanah-tanah penggembalannya, Bet Semes dengan tanah penggembalannya, dari suku Benyamin, Geba dengan tanah penggembalannya, Alemet dengan tanah penggembalannya, dan Anatot dengan tanah penggembalannya, dan suku kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum mereka. Jadi diberikan kepada keturunan Harun, saudara ya. Kepunyaan suku Benyamin diberikan juga ya. Keturunan Kehat yang selebihnya mendapat undian suku kota dari kaum suku itu, yakni suku Manase yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson, mereka nur kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dari suku Manase yang di belasan itu diambil mereka dikasihkan kepada suku Lewi, saudara ya. Dari suku-suku Manase, suku Gerson, semua itu ya. Kepada keturunan Gerson maksud saya, ya Isakar, Naftali untuk mereka. Kepada keturunan Merari, menurut kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Rubin, dari suku Gad, dan dari suku Sebulan. Jadi orang Israel memberikan kepada orang-orang Lewi kota itu dengan tanah penggantinya ya. Jadi orang Israel memberikan. Nah tadi contoh dari suku Gad kasih suku Rubin ya, Sebulon itu kasih kepada suku Lewi, diberikan kepada orang Lewi. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim, sebagian dari mereka. Kepada mereka diberikan Sichem, kota perlindungan itu dengan tanah penggembalannya. Di pegunungan Efraim lalu geser dengan tanah-tanah penggembalannya. Jadi artinya Tuhan itu begitu peduli, saudara. Tuhan begitu cinta kepada bangsa Israel. Tuhan cinta kepada suku Lewi. Tuhan cinta juga kepada kita. Semua dikasih tempat penggembalaan. Dan bagi kita nanti punya tempat yang kekal di surga. Itu menjadi kerinduan saya. Ya saudara. Yokmem dengan tanah penggembalannya. Bet Heron dengan tanah-tanah penggembalannya. Ayalon dengan tanah penggembalannya. Dan Getrimon dengan tanah penggembalannya. Dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah penggembalannya. Dan Biliam dengan tanah penggembalannya. Jadi kota itu diberikan kepada kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Jadi Tuhan itu rinci sekali, saudara ya. Jadi Tuhan itu luar biasa baiknya kepada bangsa Israel, juga kepada kita. Keturunan Gerson mendapatkan dari kaum suku Manase yang setengah itu, Golan yang dibasan dengan tanah-tanah penggembalannya, lalu Astarot dengan tanah penggembalannya. Dari suku Isakar, Kades dengan tanah penggembalannya, Deberat dengan tanah-tanah penggembalannya, Ramot dengan tanah penggembalannya, dan Anem dengan tanah penggembalannya. Dari suku Aser, Masal dengan tanah penggembalannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalannya. Dari suku Naftali, Kades yang di Galilea dengan tanah penggembalannya, Hamon dengan tanah penggembalannya, dan Kirtayam dengan tanah penggembalannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Sebulon, Rimono dengan tanah penggembalannya, dan Tabor dengan tanah penggembalannya. Dan dari seberang sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Rubin, Beser yang di padang gurun dengan tanah penggembalannya, Yahas dengan tanah penggembalannya. Jadi kalau saya lihat di sini disebut Galilea, ada disebut Tabor, ya disebut Yeriko, Yordan, ya adalah tempat ya yang saya kunjungi nanti di Israel bulan Mei tanggal 2 saya berangkat saudara, bersama grup Evartur. Oh puji Tuhan, di sini mereka dibagi tempat untuk tanah-tanah penggembalannya. Kadamot dengan tanah penggembalannya, Manfaat dengan tanah penggembalannya, dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah penggembalannya, Mahanaim dengan tanah penggembalannya. Ayat 81 yang terakhir, Hesbon dengan tanah-tanah penggembalannya, dan Yeser dengan tanah-tanah penggembalannya. Amin. Demikian firman Tuhan kita dengan setia. Saya senang sekali membaca dengan teliti, membaca dengan tekun, membaca dengan rajin firman Tuhan ini sebagai bukti saya dan Bapak Ibu cinta Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah selesaikan 1 fase 6, dan besok kita lanjutkan fase yang ke-7. Jadi jelas saudara ya, ini tanah-tanah diberikan kepada suku Lewi ya.
tempat-tempat kediaman suku Lewi, termasuk kota-kota yang diberikan kepada mereka di tanah Kanaan setelah bangsa masuk ke tanah perjanjian ya. Jadi jelas ini semua cintanya Tuhan kepada bangsa Israel. Semua ini bukti nyata milik tanah adalah milik Tuhan Yesus. Seperti bangsa Israel, saat ini Palestina, itu semua dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ya. Oleh itu kita juga punya tempat tanah di muka bumi itu dari Tuhan. Suatu mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan sungguh-sungguh, kita mau menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka semua yang berasal dari Tuhan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh congkak, tidak boleh hidup miring-miring. Tapi semuanya kita bisa miliki. Kalau Bapak Ibu punya tanah, segala macam punya banyak berkat, itu ingat itu datang dari Tuhan. Itu bersama ya, itu bersama Tuhan berikan itu buat kita semua itu. Ya, itu berkat-berkat dari Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang diberikan. Ya, itu semua anugerah Tuhan, dan semakin kita menerima berkat Tuhan, semakin kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Contoh kalau Tuhan sudah panggil hidup kita, kita sudah tidak punya tempat lagi di dunia ini. Ya, punya tempat di mana? Harus punya tempat di sorga. Asal kita mau setia sama Tuhan. Saudara, pujian ini, rumahku ada di dalam surga, haleluya, di tempat suci dan mulia, amin, haleluya. Kalau hatiku senang dan susah, amin, haleluya, ku ingat rumahku di surga, asal kita setia cinta Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, amin, haleluya, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan sepanjang hari ini, biar kita mau setia sama Tuhan. Karena janji Tuhan sudah sediakan tempat di sorga, bukan tempat di sini. Kalau bangsa Israel sudah kita baca, dikasih semua, karena mereka punya berkat banyak domba, kambing untuk tanah pengembalannya. Tapi buat kita punya tempat di sorga. Jadi mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus. Sebelum Bapak Ibu bekerja, banyak berdoa, banyak minta pimpinan Tuhan, supaya Roh Kudus akan menuntun setiap kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.